Emang boleh Reno series harganya 4 juta? Nih, Oppo Reno 11F, harganya 4,5 jutaan, tapi punya beberapa fitur yang menarik. Bahkan mirip-mirip kayak Reno 11, bahkan Reno 11 Pro yang udah launching duluan di pasaran Indonesia. Kita unboxing sekalian lihat-lihat yuk. Nah, ini dia Oppo Reno 11F 5G yang baru aja launching di Indonesia. Menarik sih harganya, karena Reno itu biasanya kan 5, 6 juta, bahkan ada yang 8 juta. Ini cuma 4 jutaan aja. Dan gue sebenarnya nggak expect spesifikasinya mentereng sih, kayak Reno 11 atau Reno 11 Pro yang harganya lebih mahal. Tapi ternyata fiturnya oke loh, smartphone ini. Dari dusnya ya emang udah masih lengkap ya harusnya, karena ukurannya masih tebal. Simple sebenarnya ukurannya, dan smartphone ini udah dibuat di Indonesia, jadi resmi TKDN-nya udah pasti dapat sinyal operator di Indonesia. Oke, kita buka. Nah, kita langsung dikasih ditampilin box kecil yang isinya udah pasti sih casing ya. Oke, ini isinya ada buku petunjuk penggunaan, safety guide, dan juga kartu garansi. Ini udah gabung di sini, sama juga SIM ejector. Terus juga soft case bening, tapi ini nggak bening banget sih, karena di tepiannya lumayan bagus, lumayan keras juga. Tapi emang kalau misalnya dipakai lama, ini ya bakal menguning juga. Kelihatan dari sini kalau bentukannya sebenarnya agak berbeda dengan Oppo Reno 11 ataupun Reno 11 Pro. Oke. Nah, ini dia Oppo Reno 11F 5G. Ada 4 kelebihan utama dari smartphone ini, termasuk ada IP65-nya loh. Oke, kita simpan dulu buat yang terakhir. Kemudian ada adapter charger dengan daya maksimal 67 watt, super VOOC. Jadi udah langsung dapat adapter chargernya dan kabel USB Type-C. Oke, kita singkirin semuanya. Sekarang kita fokus ke smartphone-nya. Ini dia, Oppo Reno 11F 5G. Ini adalah seri murah, dalam tanda kutip, dibandingin sama Reno 11 maupun Reno 11 Pro. Secara desain ini memang punya bahasa desain yang berbeda dibandingin sama dua saudaranya. Ada 3 warna sebenarnya, ini Coral Purple, terus ada Ocean Blue juga, dan Palm Green, jadi ada 3 warna. Dan warna yang rare, warna yang eksklusif online dan offline, itu adalah Ocean Blue. Jadi itu warnanya memang lebih jarang daripada 2 tipe warna. Bahasa desainnya sebenarnya mirip-mirip sama dua saudaranya, cuman memang bentukan dari smartphone ini lebih kotak sih, dan layarnya pun dibikin datar. Cuman tenang, seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa fitur bawaan dari Reno 11 maupun Reno 11 Pro yang dihadirkan di smartphone ini. Oke, kita buka dulu sampai masuk ke halaman utamanya. Nah, kita langsung lihat ke tampilan layarnya, asli. Gua memang sukanya sih sebenarnya smartphone dengan layar melengkung ya. Tapi kalau layarnya datar dan bezelnya tipis serta simetris juga, gue suka. Layar dari smartphone ini tuh AMOLED, ukurannya 6,7 inci dan resolusinya Full HD+. Seperti yang gue bilang, mirip kayak Reno 11 maupun Reno 11 Pro, layar dari smartphone ini udah mendukung refresh rate sampai 120 Hz. Jadi kalian bisa pilih nih antara 60 Hz atau auto select atau di mode high. Di mode high sendiri ada 3 variabel, jadi 60, 90 dan 120 Hz. Terus yang menarik di sini, smartphone ini udah ngantongin sertifikasi HDR10+ dan juga Wideband L1. Kalian bisa nonton YouTube, nonton Netflix dengan resolusi tinggi dan mode HDR yang aktif. Terus juga smartphone ini udah mendukung in-display fingerprint, dan yang menarik, seperti yang gue bilang tadi, kiri kanan atas bawahnya tuh tipis. Jadi visualisasi lebih bagus aja gitu. Daripada smartphone menengah lain yang punya dagu yang lumayan cukup tebal. Nah, yang menarik, intensitas cahaya dari smartphone ini tuh udah lebih tinggi daripada Reno 11 bahkan Reno 11 Pro. Di peak mode, intensitas cahayanya tuh tembus 1100 nits. Jadi lebih tinggi nih daripada dua saudaranya. Nah, kita bahas soal spesifikasinya nih ya. Dia udah berjalan di ColorOS 14, Android 14 versinya, dan udah pasti dapat update ke generasi berikutnya. Prosesornya mirip dengan Reno 11 5G, Dimensity 7050.
Ditambah lagi RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. RAM-nya bisa di-upgrade sampai 16GB secara virtual. Dan untuk memori penyimpanannya, ada slot microSD di sini yang bisa ditambah memori sampai 2TB. Cuman bentukannya nih SIM tray-nya hybrid. SIM 1, SIM 2 atau SIM 1 plus microSD. Baterainya juga sama, 5000 mAh dengan fast charging 67W seperti yang gue bilang, ya mirip dengan Reno 11 5G. Banyak fitur di sini, salah satunya adalah Link Boost. Jadi Link Boost ini tuh memaksimalkan konektivitas smartphone, jadi lebih maksimal lagi karena ada 360 derajat antena di smartphone ini, jadi penangkapan sinyalnya jauh lebih maksimal. Entah itu ketika kita di basement atau ketika kita lagi di konser. Di bagian kameranya, jadi ada 3 kamera di sini. Kamera utamanya 64 megapiksel, cuman yang memang belum support OIS, cuman support AIS saja. Kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Terus di depan ada kamera selfie 32 megapiksel. Untuk review lengkapnya tungguin aja di channel Yuzontech. Asalkan kalian subscribe channel ini, like videonya, kasih komen, dan share jangan lupa.